Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel yang membahas tentang ilmu ekonomi. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sistem ekonomi Pancasila. Sebagai ideologi ekonomi yang khas Indonesia, sistem ekonomi Pancasila bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui pembahasan ini, kami berharap kita dapat memahami mengapa sistem ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan bagaimana nilai-nilainya dapat diterapkan di era modern ini. Sistem ekonomi Pancasila adalah model ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dengan tujuan utama untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini memadukan prinsip ekonomi kerakyatan dengan semangat gotong royong. Ada 4 prinsip dasar dalam ekonomi Pancasila. Yang pertama, keadilan sosial. Hal ini mengutamakan kesejahteraan sosial dan pemerataan. Dan yang kedua, gotong royong. Ekonomi ini berbasis kerjasama dan saling membantu, baik itu pemerintah ataupun masyarakatnya. Yang ketiga, kedaulatan rakyat. Perekonomian yang dikelola oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Yang keempat, berbasis Pancasila. Hal ini menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam perekonomian negara. Karakteristik ekonomi Pancasila. Di sini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, mengutamakan kesejahteraan. Artinya, semua kebijakan oleh negara ini selalu berpihak terhadap rakyat atau kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mengutamakan kelompok ekonomi lemah. Jadi, seluruh pendapatan suatu negara ini digunakan untuk kepentingan rakyat, terutama bagi rakyat yang berekonomi rendah. Yang ketiga, keseimbangan antara peran penting pemerintah dan sektor swasta. Hal ini untuk menjaga keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam masalah perekonomian. Jika masyarakat melakukan suatu tindakan perekonomian yang bisa merugikan rakyat banyak, maka peran pemerintah sangat penting. Yang terakhir, pemerintah menjaga keseimbangan dan menghindari monopoli. Akan tetapi, pemerintah ini hanya memonopoli pasar yang berkaitan dengan barang-barang kebutuhan orang banyak, seperti pemerintah memonopoli bahan bakar minyak. Kelebihan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, keadilan sosial. Hal ini mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk keuntungan segelintir orang. Dan semua kebijakan ekonomi diarahkan untuk kemakmuran bersama, sesuai sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara individu dan masyarakat.
Hal ini memberikan kebebasan berusaha bagi individu, tetapi tetap ada pengawasan dan peran aktif pemerintah agar tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, berbasis pada nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Yang keempat, pengembangan ekonomi berkelanjutan, baik dari sisi pemerintah ataupun masyarakatnya. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara dikelola oleh pemerintah demi kemakmuran masyarakatnya. Yang keenam, mengurangi kesenjangan masyarakat antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perekonomian suatu negara. Dan ini hal yang penting sekali demi pertumbuhan perekonomian negara tersebut. Kekurangan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, implementasi yang sulit. Indonesia adalah negara besar, negara yang dimulai dari Sabang sampai Merauke, sehingga kadang-kadang kebijakan pemerintah ini sulit sekali untuk diimplementasikan. Yang kedua, kurangnya definisi yang jelas. Yang ketiga, ketergantungan dengan pemerintah. Masyarakat atau pelaku usaha bisa menjadi kurang mandiri jika terlalu mengandalkan bantuan atau subsidi dari pemerintah. Yang keempat, resiko intervensi dari pemerintah. Yang kelima, kurangnya fleksibilitas. Yang keenam, ketergantungan dengan sumber daya alam. Memang benar, seperti negara kita Indonesia ini selalu mengandalkan sumber daya alamnya. Ketika sumber daya alam ini akan habis, maka akan segera mencari sumber daya penggantinya. Yang terakhir, kurangnya inovasi masyarakat karena terbelenggu oleh aturan-aturan dari pemerintah. Ini contoh data pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah sistem ekonomi Pancasila berusaha untuk menyeimbangkan peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencegah ketimpangan dan menjamin keadilan ekonomi. Walaupun ada berbagai tantangan di tengah arus globalisasi, sistem ekonomi Pancasila masih tetap relevan sebagai upaya menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat masyarakat Indonesia.